Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, mahasiswa-mahasiswa yang saya banggakan, kita bertemu lagi di kelas pengantar BIOS. Minggu ini kita belajar tentang teori probabilitas. Yang perlu kalian ketahui adalah bagaimana sih konsep probabilitas di dalam statistik. Jadi ada dua konsep dari probabilitas. Yang pertama, pendekatan atau pandangan klasik atau intuitif. Jadi biasanya kalau menurut pandangan klasik, peluang atau probabilitas dikatakan adalah angka yang menunjukkan seberapa besar kemungkinan suatu peristiwa terjadi di antara keseluruhan peristiwa yang mungkin terjadi. Contohnya, di sini kita lihat berapa sih peluang keluarnya mata dadu 5 pada sebuah pelemparan dadu. Kita ketahui bahwa dadu memiliki 6 mata 1 sampai mata yang ke-6. Maka secara pandangan klasik, peluangnya dadu mata 5 adalah X per N atau satu kejadian per jumlah kejadian yang mungkin terjadi, 1 per 6. Oke, itu pandangan klasik. Kemudian pandangan yang kedua untuk konsep probabilitas adalah pandangan empiris atau disebut dengan probabilitas relatif. Biasanya probabilitas relatif itu didasarkan pada hasil observasi atau hasil pengalaman kejadian peristiwa yang telah terjadi. Biasanya ini hasil penelitian. Contohnya, di sini ada penelitian tentang bagaimana sih hubungan antara merokok dengan berat bayi lahir, ya. Nah, ketika kalian ingin menghitung berapa probabilitas bayi yang mengalami BBLR pada ibu yang merokok, maka kalian lihat berapa sih kemungkinan kejadian BBLR dibandingkan dengan seluruh kejadian ibu yang merokok. Itu adalah peluang BBLR pada ibu yang merokok. Jadi di sini contohnya 400 per 550. Kalau kita menghitung peluang atau probabilitas BBLR pada ibu yang tidak merokok, maka kita lihat berapa peluang BBLR-nya pada ibu yang merokok dan berapa jumlah ibu yang merokok, yaitu 450. Jadi 200 per 450. Ya. Selanjutnya, yang ketiga, ini ada pandangan subjektif. Jadi pandangan subjektif ini biasanya didasarkan oleh asumsi seorang pakar atau seorang ahli yang sudah kompeten di bidang tersebut. Nah, di sini misalnya ketika dikatakan menurut seorang yang memang mengetahui keadaan di suatu tempat tersebut, dia mengatakan bahwa seorang mahasiswa yakin 90% dirinya akan lulus pada semua ujian akhir semester. Itu berdasarkan pandangan atau subjektif dirinya pribadi, karena dia merasa dia yakin atas kemampuannya sendiri. Atau di sini contohnya kedua, seorang rektor menyatakan bahwa 80% yakin universitas yang dipimpinnya akan mendapat akreditasi A. Ini yang namanya pandangan subjektif. Selanjutnya ini azas yang biasanya digunakan dalam melakukan perhitungan probabilitas. Jadi yang perlu kalian ingat adalah kata kunci yang digunakan dalam hitung peluang atau probabilitas. Kata kuncinya ada dua, dan atau, gitu ya. Ketika kita menggunakan kata kunci dan, maka akan berlaku hukum probabilitas tertentu, dan begitu juga ketika menggunakan kata atau. Kemudian yang harus kalian ingat, probabilitas itu biasanya dilambangkan dengan P dan berkisar nilainya antara 0 sampai 1. Jadi tidak mungkin sebuah probabilitas itu lebih dari 1, dan pasti nilai probabilitas itu positif. Oke, yang pertama hukum probabilitas. Jadi di sini ada 3, ada hukum penjumlahan dibagi menjadi 2, mutually exclusive dengan non mutually exclusive. Kemudian yang kedua ada hukum perkalian, independent dan conditional probability, dan yang ketiga hukum komplement. Kita akan bahas satu persatu di slide selanjutnya. Yang pertama hukum pertambahan. Jadi biasanya kata kunci yang digunakan adalah atau, gitu ya. Di sini hukum pertambahan yang pertama adalah mutually exclusive. Dikatakan bahwa suatu kejadian tidak dapat terjadi bersama-sama. Jadi intinya ketika suatu kejadian telah terjadi, maka kejadian yang lain tidak akan terjadi. Dia saling meniadakan. Misalnya, peluang keluarnya mata dadu 2 atau mata dadu 5 pada satu kali pelemparan mata dadu. Maka ketika sudah keluar mata dadu 2, maka tidak mungkin keluar mata dadu 5. Seperti itu. Atau peluang lahirnya anak laki-laki pada suatu kelahiran. Ketika dia sudah lahir anak laki-laki, maka tidak mungkin lahir anak perempuan. Itu yang namanya mutually exclusive. Contoh selanjutnya bisa kalian lihat di slide berikut ini.
Selanjutnya hukum pertambahan yang kedua ini non mutually exclusive. Jadi suatu peristiwa, dua peristiwa atau lebih bisa terjadi bersama-sama. Contohnya di sini adalah peluang seorang laki-laki atau seorang dokter. Jadi bisa saja dia adalah seorang laki-laki dan dia juga seorang dokter, seperti itu. Nah, peluangnya tinggal kalian lihat berdasarkan data di atas. Peluang terjadinya laki-laki itu adalah 0,5. Kemudian peluang dia adalah seorang dokter itu 0,66. Kemudian kalian harus mengurangkan dengan kejadian dia adalah laki-laki dan juga seorang dokter, yaitu 0,4. Maka didapatlah peluang dia seorang laki-laki atau dia seorang dokter adalah 0,76, gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah hukum perkalian. Jadi hukum perkalian yang mesti kalian ingat kata kuncinya adalah dan. Yang pertama adalah peristiwa bebas atau independen. Dikatakan bahwa kejadiannya tidak saling berkaitan satu sama lain. Contohnya, peluang keluarnya gambar pada pelemparan koin dan keluarnya mata 3 pada pelemparan dadu secara bersama-sama. Jadi dia tidak akan saling meniadakan. Maka dari itu maka dia bisa terjadi bersama-sama. Di sini peluangnya adalah 1/2 untuk peluang terjadinya gambar, kemudian 1/6 untuk peluang keluarnya mata 3 pada sebuah pelemparan dadu, sehingga total peluangnya adalah 1/12, ya. Selanjutnya, ini hukum perkalian yang kedua, peristiwa tidak bebas atau bersyarat. Biasanya kita memasukkan suatu kondisi tertentu. Jadi, ketika kalian mau menghitung peluang kejadian A dan kejadian B, di mana ada syarat tertentu, maka rumus yang digunakan adalah seperti ini. Peluang A dan B adalah peluang A dikali peluang ketika B pada kondisi A, seperti itu. Oke, ini adalah rumusnya. Ini adalah contoh, jadi bisa kalian baca sendiri nanti bagaimana sih peluang bersyarat itu ketika dia laki-laki dan dokter, di mana peluang dokter ini harus seorang laki-laki. Itu yang namanya peluang bersyarat, ya. Selanjutnya adalah hukum komplement. Hukum komplement ini adalah kebalikan dari teori peluang. Artinya ketika peluang itu dikatakan P, maka tidak terjadinya peluang itu adalah 1 min P. Jadi cukup seperti itu. Ketika peluang terjadinya dokter adalah 0,66, maka peluang komplement artinya peluang tidak terjadinya dokter adalah 0,34. Seperti itu. Baiklah, mungkin ini saja materi kita hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian